Oke guys, hari ini kita mau mengerjakan sebuah kasus mati total di device iPhone 6s. Ini kasus yang sering ditemukan di mana-mana, yaitu konslet sebelum on. Langsung kita tes pakai power supply, dia langsung meloncat naik tinggi. Ini kasus sering dibahas di mana-mana dan sering ditemui di mana-mana. Udah nggak jarang lagi kasus seperti ini. Sebelum kita lanjut eksekusi, mohon untuk support terus channel ini, subscribe dan like. Dan untuk semua teman-teman teknisi, biar kita bisa belajar bersama-sama di sini. Dan untuk teknisi yang ingin belajar bisa ikut join grup untuk bertanya-tanya ketika ada kasus. Nanti kita saling sharing di grup. Kalau misalkan mau join, silahkan klik di link deskripsinya saja langsung. Dan untuk bagi ada yang berminat untuk lebih fokus lagi ingin mengerjakan iPhone, ingin bisa memperdalam lagi, kita di sini juga membuka pelatihan dari kelas basic sampai expert CPU. Cuman untuk CPU itu syaratnya harus menguasai basic terlebih dahulu, baru boleh mengikuti kelas CPU dan RAM. Oke, subscribe dan like, support terus channel ini agar berkembang. Kita pisahkan housing dari mesin terlebih dahulu. Mohon maaf untuk pengambilan gambar kurang jelas atau kurang detail, karena untuk alat rekam itu seadanya, dan untuk kamera mikroskopnya pun sedang rusak, jadi nggak bisa mengambil gambar melalui mikroskop langsung. Jadi ini manual pakai HP. Ya, yang penting teman-teman kalau misalkan bingung bisa langsung WhatsApp dan join grup agar jika masih bingung menemui kasus seperti ini bisa boleh bertanya langsung di grup kita. Sebelum kita memvonis apa yang rusak, kita cek pakai PSU sambil meraba-raba mesin bagian yang paling panas. Biasanya yang paling panas itu adalah bagian yang bermasalah. Untuk lokasi servis kita ada di Bekasi, Pasar Bantar Gebang. Dan untuk kawan-kawan yang mau kirim-kirim servisan bisa dengan harga miring. Untuk teknisi yang pengen kirim-kirim silahkan langsung aja inbox. Yang mau servis langsung aja inbox ke Instagram atau ke WhatsApp di link nanti, atau komen.
Biasanya kasus seperti ini itu konslet atau short di jalur PCC main, entah di jalur kutu atau di bagian IC. Nama jalurnya itu ialah PCC main. Itu sudah sangat sering ditemukan karena memang jalur tersebutlah yang sering konslet untuk perangkat iPhone. Itu di jalur PCC main itu sering banget konslet. Nah, ini kita ukur PCC mainnya, resistansi itu benar konslet, dan untuk voltasenya di PCC main ini 4,2. Langsung saja kita memakai metode pengasapan rosin untuk mencari sebuah komponen yang konslet penyebabnya, atau bisa dibilang biang keroknya. Kita pakai metode pengasapan rosin. Nah, kawan-kawan juga untuk mencari sebuah jalur, untuk mengetahui di mana letak-letaknya, itu pun wajib mempunyai skematik agar lebih mudah, agar lebih terarah untuk mengerjakan kasus-kasus. Karena kalau pekerjaan seperti ini tanpa bimbingan, tanpa pengetahuan, itu bisa malah rugi, karena pasti teman-teman teknisi semua pasti sudah mengalami yang namanya kerugian lah, ya ada aja lah, namanya pekerjaan seperti ini pasti ada aja. Langsung aja kita di sini kita tembak dengan tegangan 4,2 volt, tapi jangan kita tembak langsung 4,2. Kita turunin di 0,2 atau di 3 volt juga nggak apa-apa. Biasanya langsung kena di 2 volt atau 3, itu biasanya langsung meleleh bagian komponen yang bermasalah, yang konsletnya. Dan bagian bawah tadi yang sudah di rosin itu nggak ada tanda-tanda bagian komponen bermasalah. Kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, untuk lebih detail lagi kita pastikan, karena ini ada sedikit masalah dari kabel power supply-nya. Dia agak sedikit kendor, mohon maaf teman-teman. Kita ganti dulu. Kita pastikan ulang. Kita juga di sini bisa, bagi teman-teman yang mau memakai skematik, kita bisa mengaktifasi skematik dengan harga yaitu per tahun, per bulan bisa. Kalau untuk per tahun itu sekitar 900.000.
itu lengkap iPhone dan ada Androidnya juga, cuman kurang lengkap. Ada iPadnya juga, ada MacBooknya juga, cuman lebih bertujuan ke skematik iPhone yang bisa dibilang itu sudah sangat lengkap dan sudah sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Jika kawan-kawan berminat, bisa langsung WhatsApp atau hubungi Apple Growak adminnya untuk yang mau mencoba skematik dari Apple Growak. Ini kita tembak, belum juga ada yang ciri-ciri bermasalah. Kalau misalkan di bagian bawah nggak ada yang bermasalah, kita coba cari di bagian lain. Bisa kita coba ke atas dulu atau nanti kita coba ke depan. Sedikit curiga di bagian ini. Kita coba cari bagian lain di bagian AC power.
kita asapi yang berhubungan dengan PCC main saja, bagian-bagian komponen yang berhubungan dengan jalur yang konslet yaitu PCC main. Bisa dilihat di sini kabel power supply saya mati, jadi nggak ketembak. Kita coba ganti aja yang lain kabelnya. Baru jos, cuman di sini juga nggak ada yang meleleh ya. Kalau kayak gini itu bisa jadi karena ada lilitan, jadi dia nggak tembus ke lilitannya, atau bisa jadi konsletnya itu di layer, di lapisan layernya. Cuman kita coba berusaha pelan-pelan. Di sini saya mencurigai di Tigris karena kronologi kata yang punya HP itu saat sedang dicas tiba-tiba mati. Cuman saat ditembak bagian Tigris atau IC cas itu enggak ada menandakan konslet. Cuman kita coba aja. Sebelum kita lanjut ke depan. Kalau setelah pengangkatan IC baru konslet belum hilang, baru kita coba cari di bagian lain yang masih berhubungan dengan PCC main. Dan ini gua memakai blower Quick 861DW dengan panas 350, anginnya 40. Ini kiput ya, kita angkat kiput karena tadi agak sedikit meleleh di situ pas ditembak di bawah. Kita langsung ukur aja di bagian PCC main di kapasitor, ternyata masih konslet. Berarti penyebabnya bukan dari situ. Kita coba lanjut untuk mengangkat IC Tigris.
kita coba ukur lagi menggunakan resistansi. Ternyata masih konslet, berarti penyebabnya bukan dari situ. Nah, ini agak sulit juga nih, entah memang di bagian layar penyebabnya, entah ada lilitan. Setelah lilitan konsletnya, cuman daripada kita jauh-jauh untuk mengangkat-ngangkat lilitan-lilitan, lebih baik kita coba cari dulu pelan-pelan. Karena bagian depan kita belum cari, jadi kita coba untuk ke bagian depan dulu. Siapa tahu konsletnya itu memang di bagian depan, cuman ketika tadi diraba melalui kabel power supply, panasnya itu di bagian bawah, bagian IC charge. Cuma sepertinya itu hanya imbasnya saja, imbasnya ke IC charge. Biasanya seperti itu. Setiap kasus short itu kalau kita pakai power supply, kita tempelkan di konektor baterainya, terus kita rosin di Tigris, di IC charge, itu meleleh pasti, itu kena imbasnya. Nah, itu pun jebakan, bikin kita kerja 2 kali jadinya, padahal penyebabnya bukan dari situ. Itu sering terjadi, bisa mengecoh. Tapi bisa juga ini tuh apa ya, misalkan kita tembak di 2 volt itu nggak kena, kita coba naikin ke 3 tetap nggak kena, kita coba naikin, coba terus naikin sedikit. Kalau benar semua cara telah kita lakukan, berarti papan logic board yang konslet di bagian layar. Kalau udah seperti di bagian layar dalam, itu harus melakukan swap, ganti papan logic board. Oke, kita dinginkan dulu agar rosin bisa nempel, karena kalau kondisi panas rosin juga langsung meleleh ketika kita lakukan pengasapan di papan logic boardnya. Gue tembak di kapasitor. Jika menembak itu biasakan di kapasitor. Ternyata
nggak ada tanda-tanda sebuah komponen yang bermasalah. Cuman kalau dilihat dari sini ada bagian asap keluar dari bawah, bagian power, dari bagian power ada asap. Coba teman-teman perhatikan, tadi ada asap yang keluar dari bawah. Ini voltnya kita naikkan di 3,5 volt. Coba kita lebih detail lagi, coba kita lakukan pengasapan rosin kembali di bagian dekat power. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, terkadang di 2 volt itu nggak tembus. Coba kita naikkan. Kalau misalkan tembus, berarti pasti bisa. Cuman kalau misalkan voltasenya benar-benar udah menyesuaikan voltase jalur tersebut tetap nggak tembus, berarti itu di bagian layer atau di lilitan, bukan di lilitannya. Jadi setiap jalur itu ada penghubung, yaitu lilitan. Nah, kalau seperti itu kita harus mengangkat lilitannya tersebut. Setelah kita angkat lilitan tersebut, kita ukur di bagian lilitan, apakah shortnya dari kiri atau shortnya dari kanan jalur sebelah. Nah, tadi langsung kita buang aja kapasitornya, kita congkel. Kita lakukan pembersihan dulu. Kita ukur lagi. Nah, resistansi sudah normal di 320.
berarti tandanya kasus sudah terselesaikan, udah nggak konslet lagi. Kita lanjut memasang IC yang tadi kita angkat, IC Tigris dan Kiput. Ya seperti inilah, terkadang ada saja yang membuat kerja 2 kali lah. Memang ini kasus sedikit agak mengecoh, jadi ya seperti itulah. Padahal kalau tadi kita coba naikkan terlebih dahulu di awal, itu kita nggak perlu repot-repot harus buka kaleng depan, harus angkat IC Tigris. Kita hanya perlu congkel kapasitor lalu selesai. Pasti HP udah bisa langsung nyala kembali. Mohon maaf pengambilan gambarnya kurang jelas ya. Maka dari itu tolong mohon bantu support dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten mengenai kasus-kasus pada iPhone, biar kita bisa bahas semua kasus tentang iPhone di sini. Kalau kalian pada subscribe dan pada like, jadi saya pun semangat untuk membuat konten-kontennya. Nanti akan saya upgrade semua alat agar teman-teman bisa melihat dengan jelas dan detail dan bisa mengerti, memahami. Semoga juga walaupun pengambilan gambarnya masih seperti ini, teman-teman bisa memahami, bisa mengerti. Jika memang teman-teman ingin lebih mengetahui tentang iPhone, mengetahui gimana caranya, atau memang teman-teman sudah ada di bidang ini dan masih bingung untuk mengerjakan sebuah kasus-kasus, bisa join grup kita. Nanti jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung saja bertanya di mana kendalanya, di mana kesusahannya. Nanti pasti kita bimbing dan kita beritahu step by step untuk melakukan proses bagaimana untuk mengatasi kasus tersebut. Dan jika teman-teman juga ingin menambah skill, menambah ilmu, juga bisa ke Apple Growak. Kita di sini menerima privat kursus belajar mengenai iPhone untuk basic dan CPU expert. Itu target kita itu paling lama 2 minggu atau sebulan pelatihannya. Cuman kalau misalkan emang masih betah di sini ya nggak apa-apa, lebih dari 1 bulan juga nggak apa-apa.
Ini kita coba ambil IC dari mesin lain, IC cas dan keyboardnya kita ambil dari mesin lain karena IC yang tadi hilang. Untuk panas masih di 350 angin 40 menggunakan quick blower 861 BW. Lanjut kita melakukan pembersihan kaki-kaki IC dan mencetak ulang. Mohon maaf gambarnya ketutupan ya, karena ngerekamnya dengan HP seadanya. Insya Allah kami akan memperbaiki secepatnya mungkin agar kawan-kawan menontonnya itu enjoy. Oh iya, saya membangun channel ini juga bertujuan tidak hanya untuk menangani kasus-kasus servis iPhone, tetapi saya ingin membangun channel ini ingin agar teman-teman komen
komen keinginan teman-teman apa, atau misalkan tentang apa, komen nanti biar kita buatkan videonya. Lebih mengarah itu ke edukasi, penjelasan tentang servis-servis iPhone. Teman-teman bisa request komen di bawah ini. Nanti jika ada bahan yang menarik, kita coba jelaskan, kita coba belajar bersama-sama di sini. Semoga semuanya kita saling sehat, berkah, dan selalu dipermudah
kita ademin dulu pakai kipas. Ini juga saya membuat video tanpa di-cut, tanpa diedit. Maksudnya tanpa diedit itu tanpa dipotong-potong, jadi murni dari awal pengerjaan sampai akhir pengerjaan, dan durasinya pun sangat panjang. Jadi saya harapkan teman-teman menontonnya itu enggak bad mood ya. Tonton sampai akhir agar bisa mengerti dan memahami. Sini langsung aja kita coba nyalain. Mudah-mudahan nyala langsung. Nah, alhamdulillah udah nyala, udah selesai permasalahan di iPhone 6s mati total konslet jalur PC semen. Ya, HP sudah nyala. Kita langsung rapikan saja ke bagian housingnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi bantu subscribe, support terus kami, dan like. Saya memohon agar teman-teman support channel Apple Growak ini. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas apa? Komen ya. Jika ingin teman-teman ingin bertanya, silakan komen. Atau seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke ya. Seperti ini saja pengerjaannya. Kita coba cek dulu fungsi-fungsinya. Jika ada fungsi yang tidak bisa, kita coba konfirmasikan ke pemilik HP-nya.
kita jelaskan dan apakah ingin diperbaiki atau tidak gitu. Karena ini HP mati total, kita bisa saja kadang ada aja komponen lain juga ikut nggak bisa. Yang penting kalau mengerjakan mati total itu penting HP hidup dulu, masalah untuk fungsi lain itu belakangan. Untuk HP mati total fokus untuk hidup dulu, fokus tujuan pertama. Oke.